Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Dina Alfiana dengan NPM 1821511083. Kedua, Viana Amanda Maulani dengan NPM 1821511076. Yang ketiga, Windy Nurahmi dengan NPM 1821511026. Yang keempat, Wita Amalia dengan NPM 1821511027. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dengan judul Problematika Pembelajaran Matematika Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19. Materi yang akan kami bahas, pertama, pengertian belajar. 2. Pengertian matematika. 3. Pengertian belajar matematika. 4. Pengertian pembelajaran matematika. 5. Pembelajaran matematika di masa pandemi. 6. Problematika pembelajaran matematika sebelum pandemi. 7. Problematika pembelajaran matematika di masa pandemi. Nah, yang pertama, pengertian belajar. Belajar dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai kegiatan psikofisik menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian, dalam arti sempit, belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi, ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. Kemudian, ada para ahli yang mengemukakan pengertian belajar. Yang pertama ada Lindgren. Menurut Lindgren, belajar sebagai proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen, dan perubahan tersebut disebabkan adanya interaksi individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Kemudian, menurut Cronbach, belajar menurut Cronbach adalah belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Kemudian menurut Skinner, belajar menurut Skinner adalah menciptakan kondisi peluang dengan penguatan sehingga individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat belajar dengan adanya ganjaran dan pujian dari guru atas hasil belajarnya. Kemudian menurut Robert M. Gagne, belajar merupakan perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus yang bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi individu sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu setelah ia mengalami situasi tadi. Kemudian menurut Piaget, memandang belajar sebagai suatu proses asimilasi dan akomodasi dari hasil asosiasi dengan lingkungan dan pengamatan yang tidak sesuai antara informasi baru yang diperoleh dengan informasi yang telah diketahui sebelumnya. Kemudian, tokoh psikologi belajar memiliki persepsi dan penekanan tersendiri tentang hakikat belajar dan proses ke arah perubahan sebagai hasil belajar. Nah, berikut ini ada beberapa kelompok teori yang memberikan pandangan khusus tentang belajar. Yang pertama ada teori behaviorisme. Teori ini meyakini bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungannya yang memberikan pengalaman tertentu kepadanya.
Teori ini menekankan pada apa yang dilihat, yaitu tingkah laku, dan kurang memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran karena tidak dapat dilihat. Yang kedua ada teori kognitivisme. Teori ini merupakan salah satu teori belajar yang dalam berbagai pembahasan juga sering disebut model kognitif. Menurut teori belajar ini, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan. Oleh karena itu, teori ini memandang bahwa belajar itu sebagai perubahan persepsi dan pemahaman. Yang ketiga, teori belajar psikologi sosial. Menurut teori ini, proses belajar bukanlah proses yang terjadi dalam keadaan menyendiri, akan tetapi harus melalui interaksi. Yang keempat, teori belajar Gagne. Teori belajar yang merupakan perpaduan antara behaviorisme dan kognitivisme. Belajar merupakan sesuatu yang terjadi secara alamiah, akan tetapi hanya terjadi dengan kondisi tertentu, yaitu kondisi internal yang merupakan kesiapan peserta didik dan sesuatu yang telah dipelajari. Kemudian, kondisi eksternal yang merupakan situasi belajar yang secara sengaja diatur oleh pendidik dengan tujuan memperlancar proses belajar. Kemudian, menurut teori Brunner, ada 3 tahapan belajar yang harus dilalui para siswa agar proses belajarnya dapat terjadi secara optimal. Ketiga tahap pada proses belajar itu, yang pertama, tahap enaktif. Pada tahap ini, para siswa dituntut untuk mempelajari pengetahuan dengan menggunakan benda konkret atau menggunakan situasi yang nyata bagi para siswa. Yang kedua, tahap ikonik. Pada tahap ini, siswa mempelajari suatu pengetahuan dalam bentuk gambar atau diagram sebagai perwujudan dari kegiatan yang menggunakan benda konkret atau nyata. Yang ketiga, tahap simbolik. Pada tahap ini, siswa sudah mampu menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap objek real. Nah, dalam proses belajar pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dalam belajar. Klasifikasi hasil belajar menurut Benjamin Bloom yaitu: yang pertama, ranah kognitif. Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, ranah afektif. Dalam ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek yang meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Berkenaan dengan hasil belajar yang berupa keterampilan dan kemampuan bertindak, meliputi 6 aspek, yakni gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Jadi, dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses yang dilakukan secara disadari atau sengaja untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kebiasaan yang relatif permanen atau menetap karena adanya interaksi individu dengan lingkungan dan dunia nyata. Melalui proses belajar, seseorang akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih baik. Yang kedua, pengertian matematika. Matematika dari bahasa Yunani yaitu mathema,
yang artinya pengetahuan, pemikiran, pembelajaran. Atau sebelumnya disebut ilmu hisab, yang artinya ilmu yang mempelajari besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Para matematikawan merangkai dan menggunakan berbagai pola, kemudian menggunakannya untuk merumuskan konjektur baru, dengan membangun kebenaran melalui metode deduksi yang ketat diturunkan dari aksioma-aksioma dan definisi-definisi yang bersesuaian. Kemudian, matematika sebagai ratu ilmu dimaksudkan bahwa matematika adalah sebagai sumber dari ilmu yang lain. Banyak sekali cabang ilmu pengetahuan yang pengembangan teori-teorinya didasarkan pada pengembangan konsep matematika. Sebagai contoh, banyak teori-teori dan cabang-cabang dari fisika dan kimia yang ditemukan dan dikembangkan melalui konsep kalkulus, khususnya tentang persamaan diferensial. Contoh lain, teori ekonomi mengenai permintaan dan penawaran yang dikembangkan melalui konsep fungsi, dan kalkulus tentang diferensial dan integral. Dari kedudukan matematika sebagai pelayan ilmu pengetahuan, tersirat bahwa matematika sebagai suatu ilmu yang berfungsi pula untuk melayani ilmu pengetahuan. Dapat dikatakan bahwa matematika tumbuh dan berkembang untuk dirinya sendiri sebagai suatu ilmu dan sebagai penyedia jasa layanan untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang lain pula. Kemudian, ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertian matematika. Yang pertama ada James dan James. Menurut James dan James, matematika adalah pola pikir terorganisir, bukti logis. Matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat, representasi dari simbol dan padat. Lebih bahasa simbol dari sebuah ide daripada kedengarannya. Kemudian menurut Johnson dalam Rules Effendi. Menurut Johnson, matematika adalah unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi aksioma, dan dalil-dalil di mana argumen setelah bukti valid pada umumnya. Karena matematika ini sering disebut ilmu deduktif. Kemudian menurut Kurikulum 2004, matematika adalah studi tentang bahan-bahan yang memiliki objek abstrak dan dibangun melalui proses penalaran deduktif, bahwa konsep kebenaran diperoleh sebagai konsekuensi logis dari kebenaran diterima sebelumnya, bahwa hubungan antara konsep-konsep matematika yang sangat kuat dan jelas. Kemudian menurut Kurikulum 2006, matematika adalah ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, memiliki peran penting dalam berbagai disiplin ilmu, dan mempromosikan kekuatan pikiran manusia. Kemudian, menurut Rising, matematika adalah pola pikir, mengatur pola, membuktikan logika, atau matematika yaitu bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan representasi akurat dari simbol dan padat, lebih bahasa simbol dari sebuah ide daripada kedengarannya. Kemudian menurut R. Sujadi, ada beberapa istilah matematika menurut R. Sujadi. Yang pertama yaitu matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematik. Yang kedua, matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. Yang ketiga, matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan dengan bilangan. Yang keempat, matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan bentuk. Yang kelima, matematika adalah pengetahuan tentang struktur yang logik. Yang keenam, matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat terlihat beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari matematika.
yaitu memiliki objek kajian abstrak, kemudian bertumpu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, memiliki simbol yang kosong dari arti, memperhatikan semesta pembicaraan, dan konsisten dalam sistemnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang logik. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat, representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol yang mengenai ide daripada mengenai bunyi. Selanjutnya yaitu pengertian belajar matematika. Mempelajari matematika berbeda dengan mempelajari ilmu-ilmu lain. Belajar matematika berkenaan dengan ide atau konsep abstrak. Keterlibatan simbol-simbol yang tersusun secara hierarkis serta penelarannya deduktif sehingga belajar matematika itu membutuhkan keterlibatan mental yang tinggi. Belajar matematika tentang fakta, sifat, aturan, konsep, definisi, prinsip, atau teorema haruslah dipahami atau dimengerti dengan jelas. Setelah dipahami, baru dihafalkan. Jika belajar matematika hanya dihafalkan saja, maka tidak mempunyai arti dan tidak mempunyai landasan yang kuat. Belajar matematika merupakan suatu proses seorang siswa untuk mengerti, memahami, dan aktif mengonstruksi pengetahuan matematika. Hal ini didukung oleh teori belajar konstruktivisme, di mana teori konstruktivis ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama, dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Pada pembelajaran matematika harus terdapat keterkaitan antara pengalaman belajar siswa sebelumnya dengan konsep yang akan diajarkan. Hal ini sesuai dengan pembelajaran spiral sebagai konsekuensi dalil Brunner. Beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang belajar matematika. Yang pertama, J. Brunner. Belajar matematika ialah belajar tentang konsep-konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika. Yang kedua ada Robert Gagne. Belajar matematika harus didasarkan kepada pandangan bahwa tahap belajar yang lebih tinggi berdasarkan atas tahap belajar yang lebih rendah. Yang ketiga, ada Sujadi. Menyatakan bahwa untuk menguasai matematika diperlukan cara belajar yang berurutan, setapak demi setapak, dan berkesinambungan. Mempelajari matematika memerlukan situasi tersendiri. Selain keterlibatan mental, juga harus didukung oleh cara atau proses mempelajarinya seperti yang pertama, belajar konsep atau konsep learning. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek. Apakah objek tertentu merupakan contoh konsep ataukah bukan? Misalnya, siswa yang telah belajar konsep segitiga, maka dengan sendirinya ia mampu mengenali contoh segitiga dan yang bukan contoh segitiga. Yang kedua ada belajar pengetahuan deklaratif, prosedural, dan kondisional. Pengetahuan dibagi dalam 3 kategori yakni deklaratif, prosedural, dan kondisional. Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan yang dimiliki pembelajaran tentang sesuatu. Sebagai contoh dalam matematika adalah pengetahuan tentang konsep, fakta, definisi, dan rumus. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Sebagai contoh dalam matematika yaitu bagaimana menggunakan rumus, definisi untuk menyelesaikan soal. Yang ketiga adalah pengetahuan kondisional. Adalah pengetahuan tentang kapan, mengapa menggunakan pengetahuan deklaratif atau pengetahuan prosedural. Dapat disimpulkan bahwa belajar matematika merupakan suatu proses mental seseorang melakukan kegiatan untuk memahami materi matematika. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran matematika.
Pengertian pembelajaran matematika menurut tim MKPBM terbagi dua macam. Yang pertama, pengertian pembelajaran matematika secara sempit. Yang kedua, pengertian pembelajaran matematika secara luas. Pengertian pembelajaran matematika secara sempit yaitu proses pembelajaran dalam lingkup persekolahan sehingga terjadi proses sosialisasi individu siswa dengan lingkungan sekolah seperti guru, sumber atau fasilitas, dan teman sesama siswa. Kemudian untuk pengertian pembelajaran matematika secara luas yaitu upaya penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal. Menurut Brunner, menjelaskan pembelajaran matematika adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran tidak hanya diwujudkan dengan prestasi hasil belajar siswa di sekolah saja, namun suatu proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil manakala proses tersebut mampu memberi dampak kepada siswa sehingga mampu mengembangkan dan mengaplikasikan apa yang telah mereka terima dalam kehidupannya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran matematika menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dijelaskan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep matematika. Itu menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, ada menggunakan penalaran pada pola dan sifat, yaitu melakukan manipulasi matematika dalam generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Selanjutnya ada memecahkan masalah, yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Selanjutnya ada mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas suatu keadaan atau masalah. Yang terakhir ada memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan serangkaian aktivitas guru dalam memberikan pengajaran terhadap siswa untuk membangun konsep dan prinsip-prinsip matematika dengan kemampuan sendiri melalui proses internalisasi sehingga konsep atau prinsip itu terbangun dengan metode atau pendekatan mengajar dan aplikasinya agar dapat meningkatkan kompetensi dasar dan kemampuan siswa. Pembahasan selanjutnya mengenai pembelajaran matematika di masa pandemi. COVID-19 berdampak besar pada seluruh sektor di dunia. Dampak yang terjadi akibat adanya COVID-19 ini seperti pada bidang ekonomi, pariwisata, sosial, dan tidak terkecuali pendidikan. Pada sektor pendidikan, penutupan sekolah adalah salah satu respon positif pemerintah untuk melindungi peserta didik dari kemungkinan tertular COVID-19. Karena lingkungan sekolah merupakan tempat ratusan peserta didik bertemu, dan ini menjadikan sekolah menjadi tempat yang berbahaya di mana penyakit dapat menyebar dengan cepat. Pemerintah Indonesia mengeluarkan surat edaran pada tanggal 19 Maret 2020 yang menghimbau agar masyarakat menunda segala kegiatan di dalam maupun di luar ruangan di semua sektor, terutama pada bidang pendidikan, guna mencegah penyebaran COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 pada tanggal 24 Maret 2020. Surat edaran tersebut menjelaskan agar proses belajar mengajar dilaksanakan di rumah masing-masing melalui sistem daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya memanfaatkan jaringan internet. Dalam pembelajaran matematika secara daring ini, pendidik dapat memberikan pembelajaran yang baik dengan berbagai metode dan strategi pembelajaran.
Metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh pendidik diantaranya: yang pertama, e-learning. E-learning merupakan sebuah metode pembelajaran berbasis internet atau belajar online yang harus dijalani semua siswa-siswi hingga mahasiswa-mahasiswa di Indonesia, bahkan seluruh wilayah di dunia yang terpapar pandemi COVID-19. Guna menyambung proses belajar tatap muka yang terkendala karena social distancing atau tidak berkerumun untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19. Di Indonesia, sistem e-learning bukan lagi sesuatu yang asing, hanya saja tidak semua sekolah pernah menerapkan sistem ini, terutama sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil atau di desa-desa. Pada dasarnya, e-learning memiliki dua tipe, yaitu synchronous dan asynchronous. Synchronous berarti pada waktu yang sama. Proses pembelajaran terjadi pada saat yang sama antara pendidik dan peserta didik. Hal ini memungkinkan interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik secara online. Dalam pelaksanaan, synchronous learning mengharuskan pendidik dan peserta didik mengakses internet secara bersamaan. Pendidik memberikan materi pembelajaran dalam bentuk makalah atau slide presentasi, dan peserta didik dapat mendengarkan presentasi secara langsung melalui internet. Peserta didik juga dapat mengajukan pertanyaan atau komentar secara langsung atau melalui chat window. Synchronous learning merupakan gambaran dari kelas nyata, namun bersifat maya, dan semua peserta didik terhubung melalui internet. Asynchronous berarti tidak pada waktu yang bersamaan. Jadi seseorang dapat mengambil materi pembelajaran pada waktu yang berbeda dengan pengajar memberikan pembelajaran. Pembelajaran e-learning tipe ini lebih populer di dunia e-learning karena memberikan keuntungan lebih bagi peserta didik karena dapat mengakses pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran berupa paket pelajaran yang dapat dijalankan di komputer atau Android manapun dan tidak melibatkan interaksi dengan pengajar atau peserta didik lain. Oleh karena itu, peserta didik dapat memulai pelajaran dan menyelesaikannya setiap saat. Paket pelajaran berbentuk bacaan dengan animasi, simulasi, permainan edukatif maupun latihan atau les disertai dengan jawabannya. Pengajar dapat pula memberikan tugas atau latihan dan peserta mengumpulkan tugas melalui email. Peserta dapat berdiskusi atau berkomentar dan bertanya melalui bulletin board. Yang kedua yaitu strategi blended learning. Strategi blended learning merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional tatap muka dan pembelajaran berbasis komputer, serta beragam pilihan komunikasi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa. Blended learning merupakan strategi pembelajaran yang fleksibel karena tidak tergantung oleh waktu dan tempat untuk belajar. Pembelajaran ini menawarkan beberapa kemudahan karena pembelajaran dengan komputer tidak sepenuhnya menghilangkan pembelajaran tatap muka. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka, pembelajaran secara konvensional di mana antara pendidik dan peserta didik saling berinteraksi secara langsung, masing-masing dapat bertukar informasi mengenai bahan-bahan pembelajaran, belajar mandiri, serta belajar mandiri secara online. Yang ketiga yaitu Discovery Inquiry Learning. Model Discovery Inquiry Learning merupakan gabungan dari model pembelajaran Discovery dan model pembelajaran Inquiry. Pada Discovery, masalah yang dihadapkan kepada peserta didik merupakan masalah yang direkayasa oleh guru. Sedangkan pada Inquiry, masalahnya bukan hasil rekayasa, sehingga peserta didik harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian. Tujuan penerapan model Discovery Inquiry Learning ini yaitu mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang diberikan dan mengkondisikan peserta didik untuk membudayakan berpikir tingkat tinggi, berpikir ilmiah secara kreatif dan kritis dengan sintak model pembelajaran Discovery Inquiry. Selain itu juga ada kelebihan model Discovery Inquiry Learning. Di antaranya yang pertama, strategi pembelajaran menjadi berubah dari yang bersifat penyajian informasi menjadi pembelajaran yang menekankan kepada proses pengolahan informasi di mana siswa yang aktif mencari dan mengolah sendiri informasi yang kadar proses mentalnya lebih tinggi atau lebih banyak. Yang kedua, metode ini dapat memperkaya dan memperdalam materi yang dipelajari sehingga tahan lama dalam ingatan dan menjadi lebih baik. Yang ketiga, memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar yang tidak hanya menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Yang keempat, membantu siswa dalam menggunakan ingatan
dan dalam rangka transfer kepada situasi proses belajar yang baru. Yang kelima, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri. Pembahasan selanjutnya mengenai problematika pembelajaran matematika sebelum pandemi. Pembelajaran matematika merupakan suatu proses yang mengandung dua jenis kegiatan yang tidak terpisahkan, yaitu belajar dan mengajar. Kedua kegiatan tersebut berpadu menjadi suatu kegiatan yang membuat terjadi interaksi antara peserta didik dengan guru dan sesama peserta didik di saat berlangsungnya proses belajar di sekolah. Problematika pembelajaran matematika dapat disebabkan oleh faktor dari peserta didik maupun dari guru. Berdasarkan hasil observasi, angket, dan wawancara terhadap guru matematika di SMP Muhammadiyah 8 Batu menunjukkan adanya problematika yang terjadi dalam pembelajaran matematika. Berikut uraian mengenai problematika tersebut. Yang pertama yaitu pemahaman konsep matematika yang kurang matang. Hal ini berdampak pada proses pembelajaran matematika di dalam kelas. Kurangnya konsep matematika peserta didik yang dibawa dari jenjang kelas sebelumnya, kebanyakan peserta didik cenderung melupakan pokok bahasan yang telah diajarkan di jenjang kelas sebelumnya. Rendahnya penguasaan konsep matematika pada jenjang sebelumnya membuat guru harus selalu mengulang materi, dan hal ini akan menghabiskan banyak waktu pelajaran yang terbuang sia-sia serta tidak dapat digunakan untuk menjelaskan materi baru sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Yang kedua yaitu penggunaan media pembelajaran. Guru tidak selalu menggunakan media pembelajaran dan kurang menggunakan media yang bervariasi. Hal ini dikarenakan tidak semua materi matematika dapat dijelaskan dengan menggunakan media yang konkret, dan media yang digunakan tidak selalu dapat mendukung materi pembelajaran yang diajarkan. Yang ketiga yaitu penggunaan metode pembelajaran yang tidak dapat diterapkan pada semua kelas dengan jenjang yang sama. Guru mempersiapkan satu RPP dalam satu semester untuk dapat diterapkan dalam satu jenjang kelas yang sama. Tetapi pada kenyataannya, RPP yang telah dirancang tidak dapat diterapkan serta-merta untuk setiap kelas. Hal ini dikarenakan setiap kelas memiliki karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Kelas yang pada dasarnya berisi peserta didik dengan kemampuan menengah ke atas cenderung lebih dapat menerima pelajaran matematika dengan menggunakan RPP yang telah dirancang dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan media pembelajaran yang telah disediakan. Sementara, kelas dengan peserta didik berkemampuan sedang ke bawah cenderung tidak dapat mengikuti pelajaran dengan menggunakan RPP yang telah dirancang dengan menggunakan banyak metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, problematika pembelajaran matematika yang dialami oleh guru di mana peserta didik tidak dapat dikondisikan dengan satu metode pembelajaran secara bersamaan dalam jenjang kelas yang sama. Ketidakmerataan penggunaan metode pembelajaran ini mengakibatkan adanya ketidaksamaan dalam tercapainya tujuan pembelajaran pada setiap kelas dengan jenjang yang sama. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat solusi untuk problematika yang ditemukan selama penelitian. Problematika dan solusi tersebut dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman konsep matematika yang kurang baik, seharusnya guru memberikan lebih banyak scaffolding. Scaffolding bertujuan untuk memberikan bantuan kepada peserta didik saat menemukan kesulitan dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Hatimah pada tahun 2017 bahwa pemberian scaffolding dapat menangani hambatan berpikir peserta didik dalam memecahkan masalah. Selain itu, dalam pelaksanaan pembelajaran, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif saat belajar di kelas dan dalam pembahasan materi disertai menanamkan konsep matematikanya. Yang kedua, metode pembelajaran berfungsi sebagai penyaji stimulus informasi, sikap, dan juga lain-lain untuk meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi. Media juga berfungsi untuk mengatur langkah-langkah kemajuan serta memberikan umpan balik. Guru harus pandai memilih media pembelajaran yang cocok dalam menyampaikan materi pelajaran matematika. Media pembelajaran dapat menggunakan media berbasis digital, misalnya menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash dan game edukasi.
Makromedia flash dapat dengan mudah memotivasi belajar peserta didik dan merangsang peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran dan tidak memperkecil arti pokok pembelajarannya, tetapi justru membantu memperjelasnya. Penggunaan media pembelajaran dapat menstimulus semangat peserta didik dalam belajar. Penggunaan media dalam proses pembelajaran merupakan salah satu upaya untuk memotivasi siswa dalam meningkatkan kualitas hasil belajar para siswa. Yang ketiga yaitu penerapan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Kelas homogen dapat diterapkan pembelajaran yang bervariasi, dan untuk kelas heterogen juga dapat diterapkan metode pembelajaran yang bervariasi, namun memerlukan bimbingan yang lebih banyak saat pembelajaran. Kesesuaian cara yang digunakan dalam pembelajaran dengan materi dan karakteristik peserta didik dapat membuat proses pembelajaran matematika menjadi lebih menyenangkan, sehingga proses belajar mengajar akan menjadi lebih efektif, yang pada akhirnya akan membuat peserta didik memperoleh prestasi belajar yang baik. Materi terakhir yaitu problematika pembelajaran matematika di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran matematika di masa pandemi COVID-19 yang dilaksanakan beberapa bulan ini menunjukkan adanya problematika yang terjadi dalam pembelajaran matematika. Dampak yang dirasakan selama proses pembelajaran matematika selama pandemi COVID-19 yaitu: yang pertama, sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ciamis, kegiatan belajar mengajar luar jaringan atau luring di Kabupaten Ciamis dihentikan untuk sementara. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Ciamis, Dr. Haji Tatang MPD. Beliau mengatakan, selama kegiatan luring atau mobile teacher diberhentikan, kegiatan belajar siswa baik itu SD maupun SMP akan dilaksanakan secara daring atau online. Namun dengan adanya peraturan tersebut, di beberapa daerah tidak semua siswa dapat menerima pembelajaran matematika dengan menggunakan perangkat canggih. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa orang tua siswa yang tidak memiliki handphone canggih sehingga guru tidak dapat melaksanakan pembelajaran dengan efektif dan maksimal. Sehingga ini merupakan sebuah problematika pembelajaran matematika bagi guru untuk tetap menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa yang memiliki keterbatasan alat komunikasi. Untuk permasalahan yang kedua yaitu banyak sekolah yang menerapkan metode pembelajaran secara daring ini dengan pemberian tugas kepada siswa. Dengan metode pemberian tugas tersebut dipandang efektif oleh beberapa kalangan pendidik pada saat ini. Karena pengenalan konsep seperti pada pembelajaran tatap muka tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga terdapat kasus baru pada pembelajaran di masa pandemi, yaitu siswa bunuh diri karena depresi, banyaknya tugas online, dan sulitnya akses internet. Penelitian yang dilakukan oleh Rifana PH dan kawan-kawan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tugas pembelajaran merupakan faktor utama penyebab stres mahasiswa selama pandemi COVID-19. Adapun untuk solusi dari problematika pembelajaran matematika di masa pandemi COVID-19 yaitu berdasarkan hasil wawancara kami kepada salah satu guru mata pelajaran matematika di SMPN 1 Barekbeng untuk mengatasi pembelajaran luring yang diberhentikan sementara bagi siswa yang terkendala akan gawai maupun PC, yaitu yang pertama, menyarankan siswa untuk ikut belajar dengan teman yang jarak rumahnya dekat dan memiliki gawai, sehingga siswa tersebut dapat menerima materi pembelajaran yang disampaikan guru kepada temannya. Ataupun disiasati guru dengan meminta peserta didik yang memiliki gawai agar mengabari temannya
yang lain yang rumahnya berdekatan untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan bersama-sama. Yang kedua, menggunakan sarana umum yang disediakan oleh kantor desa atau kelurahan atau kecamatan. 3. Sekolah dapat meminjamkan laptop jika ada. Keempat, sekolah dapat meminjamkan buku pelajaran kepada siswa sehingga siswa bisa mendapatkan materi pembelajaran dari buku tersebut. Yang kelima, guru mengunjungi rumah siswa untuk mengirimkan materi pembelajaran atau tugas dan mengambil tugas yang telah dikerjakan siswa. Solusi untuk permasalahan kedua, berdasarkan hasil wawancara kepada guru mata pelajaran di SMA N2 Ciamis, salah satu guru mata pelajaran matematika menanggapi mengenai permasalahan yang terjadi di beberapa daerah dan banyak diberitakan beberapa media di televisi. Beliau mengatakan bahwa untuk kasus tersebut, karena kompleksitas masalah sehingga tidak bisa tertuju ke satu mata pelajaran. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut, khususnya dari pembelajaran matematika, dengan adanya kurikulum pandemi, sehingga materi yang diberikan lebih sedikit. Maka untuk pembelajaran matematika, guru bisa lebih memfokuskan ke materi untuk pemahaman konsep siswa, tidak banyak latihan dan diberikan makna tentang belajar itu sendiri. Solusi lain yang diberikan yaitu pembelajaran dapat dilakukan dengan pertemuan pertama, guru menyampaikan materi atau modul kepada siswa untuk pemahaman konsepnya. Di pertemuan kedua, guru menggunakannya dengan pemberian tugas sebanyak 2 atau 3 soal dengan jangka waktu 2-5 hari atau 1 minggu. Dan pertemuan selanjutnya, guru dapat memberikan video pembahasan tugas atau diskusi. Sehingga dalam pembelajarannya, siswa mendapatkan pemahaman materi atau konsep dan latihan tugas untuk memperkuat pemahaman materinya. Simpulan dari presentasi kelompok kami yaitu, belajar merupakan suatu proses yang dilakukan secara disadari atau sengaja untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kebiasaan yang relatif permanen atau menetap. Dan matematika merupakan pola pikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang logik. Matematika menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat, representasinya dengan simbol dan padat lebih berupa bahasa simbol. Belajar matematika merupakan suatu proses mental seseorang melakukan kegiatan untuk memahami materi matematika yang dilakukan secara bertahap, berurutan, dan kontinu, serta berdasarkan pada pengalaman belajar yang lalu. Pembelajaran matematika merupakan serangkaian aktivitas guru dalam memberikan pengajaran terhadap siswa untuk membangun konsep-konsep dan prinsip-prinsip matematika dengan kemampuan sendiri melalui proses internalisasi. Dalam pembelajaran daring, guru dan siswa dapat memanfaatkan berbagai macam platform seperti WhatsApp Group, Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, guru dapat menggunakan berbagai macam metode atau strategi pembelajaran agar misalnya metode pembelajaran e-learning, blended learning, discovery inquiry learning, dan lainnya untuk menciptakan pembelajaran yang baik. Pelaksanaan pembelajaran sebelum dan selama pandemi tak lepas dari berbagai permasalahan. Permasalahan yang terjadi di antaranya kurangnya pemahaman konsep peserta didik, penggunaan media pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran yang tidak dapat diterapkan pada semua kelas dengan jenjang yang sama, keterlibatan siswa yang tidak memiliki gawai, siswa bunuh diri karena depresi, banyaknya tugas online, dan sulitnya akses internet, dan lain-lain.
Solusi dari permasalahan yang ada di antaranya memberikan lebih banyak scaffolding untuk pemahaman konsep. Guru harus pandai memilih media pembelajaran yang cocok dengan materi yang disampaikan. Penerapan metode pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Menyarankan siswa untuk bergabung dengan temannya atau guru mengirimkan materi pembelajaran. Dan pemberian tugas dengan jangka waktu yang 3-5 hari atau 1 minggu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan di kolom komentar Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.